kan, ya kalau saran saya nanti gugat aja perdata, kemudian jaksanya betul ngajukan banding atas putusan pembersihan masjid. Itu yang mungkin saya selama saya jadi hakim atau sekarang saya baru mendengar jenis hukuman membersihkan masjid gitu. Kenapa nggak ikut KDM aja masukin barak militer gitu. Pemirsa, seorang pelajar di Bengkulu berinisial RA lumpuh permanen akibat dikeroyok. Proses hukum kasus ini berjalan lambat hingga sempat viral. Keluarga korban curhat soal biaya berobat RA lewat live TikTok Gubernur Bengkulu. Ayah korban yang merupakan petani terpaksa berutang dan menggadaikan rumah demi biaya pengobatan yang mencapai 200 juta rupiah. Di usianya yang baru 17 tahun, RA bisa melakukan banyak kegiatan untuk menggapai mimpi-mimpinya. Celakanya, sudah berbulan-bulan RA hanya bisa terbaring karena lumpuh permanen akibat dikeroyok sejumlah pelaku yang tidak dikenal korban pada September 2024 lalu. Kala itu korban hendak melerai perkelahian tapi malah berujung menjadi korban. Pelajar kelas 12 SMK Negeri 6 Rejang Lebong ini pun terpaksa menjalani ujian sekolah dari rumahnya. Keluarga juga terpaksa utang ke sana kemari dan menggadaikan rumah demi biaya pengobatan yang mencapai 200 juta rupiah. Biaya pas setelah kejadian itu operasi di rumah sakit umum Curug sama rumah sakit Padang itu sudah total kwitansinya itu sudah 107 juta. Itu 9 bulan yang lalu. Setelah 9 bulan yang lalu kan berjalan terus, kita berobat terus kan. Sekali suntik itu 800 sekian sekali suntik selama 15 kali suntik. Sudah itu ke Palembang, sudah berapa kali ke Palembang, belum yang kita pengobatan tradisional. Tapi untuk biaya mungkin sudah hampir 200-an. 200. Ya. Nah itu biaya dananya kita dapat dari mana? Kalau sekarang posisi dana ya kita sistemnya minjam utang. Minjam utang, gadaikan rumah. Berapa gadaikan rumah, Pak? Kalau sekarang kemarin masih digadai 60 juta. RA didiagnosa lumpuh permanen meski sudah 3 kali menjalani operasi. Bagian kaki dan pinggangnya dinyatakan sudah tidak berfungsi. Keluarga pun berharap keadilan bagi RA. Penanganan kasus ini saya harapkan sesuai dengan apa yang diperbuat oleh mereka. Sekarang kan divonis anak saya lumpuh. Harapan saya hukum mereka sesuai. Satu pelaku pengeroyokan divonis 2 tahun penjara. Vonis itu berlangsung setelah viral vonis ringan hakim terhadap pelaku lainnya yang hanya dihukum membersihkan masjid. Vonis ringan itu membuat geram berbagai pihak karena tidak adil bagi korban yang menderita kelumpuhan permanen, terlebih korban masih muda belia yang punya banyak cita-cita. Mahasiswa Serejang Lebong pun sampai berunjuk rasa memprotes putusan ringan terhadap pelaku berinisial DM yang hanya diminta membersihkan masjid selama 60 jam dan restitusi Rp300.000. Putusan itu jauh dari tuntutan jaksa yakni penjara 2 tahun 6 bulan dan restitusi Rp90 juta untuk biaya pengobatan korban. Dari Rejang Lebong Bengkulu, Arisa Putra Wijaya, Metro TV. Nama Hakim Eka Kurnianingsih viral di media sosial karena menjatuhkan vonis ringan bagi pelaku pengeroyokan dengan hukuman membersihkan masjid. Padahal tindakan pelaku berinisial DM itu mengakibatkan korban lumpuh permanen. Hakim tunggal memvonis ringan pelaku pengeroyokan siswa di Bengkulu. Eka Kurnianingsih merupakan hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Curug Bengkulu sejak Desember 2023. Sebelumnya lulusan S2 Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi itu bertugas di PN Muara Bulian, PN Tanjung Jabung Timur, dan calon hakim di PN Karawang serta PN Palembang. Dalam LHKPN tercatat Eka Kurnia memiliki harta hampir 1 miliar rupiah, tepatnya 986 juta dari beragam aset. Nama Hakim Eka Kurnia viral karena memvonis ringan pelaku pengeroyokan pelajar, yakni membersihkan masjid selama 60 jam. Pemirsa, bagaimana langkah hukum selanjutnya untuk menuntut keadilan atas kasus pengeroyokan pelajar di Bengkulu yang berujung korban lumpuh permanen? Kami akan membahasnya bersama kuasa hukum korban Anastasia Pase dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bu Ana, selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Malam Mbak Ana. Malam Pak Asep, selamat malam Mbak. Baik, saya akan ke Bu Ana terlebih dahulu. Bu Ana, bagaimana sebetulnya pihak dari keluarga korban merespon terhadap vonis yang dijatuhkan hakim kepada para pelaku? Ada yang kemudian vonisnya memang 2 tahun, ada kemudian vonis melakukan pelayanan masyarakat berupa membersihkan masjid.
Oke, terima kasih Mbak Fitri, terima kasih pemirsa Metro TV. Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah membantu untuk memviralkan ini dan seluruh masyarakat Indonesia. Nah, terkait dengan vonis tadi, yang vonis 2 tahun itu, kami meyakini memang vonis tersebut adalah vonis maksimal yang diberikan oleh hakim, mengingat Undang-Undang SPA kita mengatur tentang vonis anak itu setengah dari hukuman orang dewasa. Nah, tapi vonis dalam pembacaan vonis tersebut ada yang membuat kami aneh dan janggal, karena hakim berkali-kali menyebutkan pelaku DM, ya sebenarnya berkasnya itu terpisah, namun berkali-kali menegaskan bahwa pelaku DM itu hanya menginjak wajah dan tidak ada tindakan yang lainnya. Sehingga ada lagi satu hal yang membuat kami itu sedikit menjanggal adalah ketika hakim menyatakan menurut keterangan klien kami atau korban Reza bahwa pelaku DM itu tidak dibebankan biaya pengobatan, padahal kenyataannya sejak awal pelaku DM itu dibebankan biaya pengobatan. Nah, terkait dengan putusan yang 60 jam membersihkan masjid itu menurut kami sangat-sangat tidak adil, apalagi masjid yang dituju adalah masjid tempat pelaku DM itu tinggal. Oke, Bu Ana, tapi sebetulnya bentuk penganiayaan seperti apa saja yang dialami oleh korban sehingga kemudian mendapatkan lumpuh permanen? Penganiayaan yang dilakukan para pelaku kepada korban adalah yaitu dengan memukul, ya, kemudian menendang, kemudian menginjak wajah, dan yang paling parah adalah adanya pembacokan di punggung 2 kali sehingga mengakibatkan lumpuh, ya, saraf-sarafnya putus dan lumpuh total. Nah, kemudian penganiayaan yang lainnya juga terjadi itu di awal tempat kejadian pertama. Jadi di awal mula di tempat kejadian pertama itu sudah ada penganiayaan, kemudian korban itu lari, kemudian lari dikejar oleh si pelaku, ya. Nah, setelah dikejar langsung dilakukan pembacokan. Pembacokan pertama itu membuat klien kami tidak sadarkan diri. Jadi ketika dibacok dia sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Kemudian terjatuh, dibacok kembali dan diinjak wajahnya. Itu yang diingat oleh klien kami. Oke, saya akan beralih ke Kang Asep. Kang Asep, vonis ringan di bawah tuntutan jaksa bagi pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya yang masih remaja lumpuh permanen. Sebagai mantan hakim, bagaimana Anda menilai putusan hakim? Ya, yang pertama kan hakimnya harusnya bisa baca tulis gitu. Kan di KUHP dijelaskan kalau penganiayaan itu ancamannya sekian tahun, 5 tahun kan. Kalau luka, kalau karena anak tadi benar kata oleh Mbak Ana setengahnya. Terus itu pidana pokoknya, pidana tambahan. Nggak ada, kalau mau membersihkan masjid itu nggak ada di kaidah hukumnya. Kalau di bawah umur ada pasal 45, undang sistem peradilan anak juga ada. Maka saya bilang, kok sejak kapan ini hakim nggak bisa baca tulis gitu kan? Kok dihukum membersihkan masjid, itu bukan hukuman itu. Ya marbot aja orang baik kan bersihkan masjid, pasti orang menyebabkan luka yang ancamannya 5 tahun ini karena anak setengahnya. Kan harusnya 2 tahun lah minimal, sesuai tuntutan jaksa 2 tahun 6 tahun. Itu yang menarik. Satu itu. Kedua gitu kan tadi, kenapa hakim mempertimbangkan ya, yang penting harus mempertimbangkannya akibatnya, mau dia dikepret kek, dikepul kek, yang akan menyebabkan mati atau luka, itu harus dilihat ya. Kalau ditonyok mukanya menyebabkan luka permanen, ya ancamannya jelas 5 tahun ya. Itu jadi jangan melihat seolah-olah dari pertimbangan tuh ketahuan bahwa ini hakimnya nggak bisa baca tulis gitu kan. Ketika nggak bisa baca tulis, ya saya setuju tadi jaksanya kalau lihat beritanya kan harus mengajukan banding atas putusan tersebut karena tidak patut, menurut saya hakim itu tidak belajar patut teliti hati-hati. Nah, ini saya kira Mbak Ana nanti lebih tahu kan untuk korban ya menuntut juga lah perdatanya kewajiban dia untuk menggantikan material menyebabkan lumpuh, dia harus berobat tadi kan sampai 100 juta atau 200 juta lebih ya, mungkin nanti keluarga korban tahu ya dengan penasihat hukumnya itu. Kalau nanti tidak dibebankan pembiayaan, gugat aja secara perdata gitu kan, dia harus bertanggung jawab terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban itu. Korban itu kan menjakan luka ya, lumpuh yang permanen itu kan. Bedanya masa depannya juga secara material, imaterial diperhitungkan. Ya kalau saran saya nanti gugat aja perdata. Kemudian jaksanya betul ngajukan banding atas putusan pembersihan masjid. Itu yang mungkin selama saya jadi hakim atau sekarang saya baru mendengar jenis hukuman membersihkan masjid gitu. Kenapa nggak ikut KDM aja masukin barak militer gitu? Oke, Kang Asep, artinya dampak berat yang dialami korban dalam memutus perkara bisa menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim seharusnya.
Ya, harusnya tadi dipertimbangkan. Kayaknya kan pertama anak, 9 anak malah dikenalkan di versi sejak awal. Nah, kerugian juga harus dipertimbangkan. Ya, walaupun orang pelakunya di bawah umur, tapi tetap walaupun di bawah umur, hukumannya harus berlaku bagi siapapun kan, depan hukum sama. Nah, ketika memang korban tidak dipertimbangkan karena menyebabkan lumpuh, itu harus jadi perhatian dari bagi hakim. Walaupun pelakunya anak, tetap di ancamannya tadi kan 351 itu 5 tahun. Kalau anak kan setengahnya. Ya, tadi saya katakan minimal ketika menjatuhkan, katakanlah misalkan 2 tahun atau tahunan, itu kan pidana pokok, apalagi kasih pidana tambahan, itu yang harus dilakukan terlepas pelakunya anak. Cuman masalahnya tadi korban ini kan menyebabkan lumpuh permanen, ya masa depannya kan hancur akibat perbuatan tadi. Ini kan tidak sendiri, keroyokan lah dalam bahasa sederhananya, ini keroyokan dilakukan lebih dari 1 orang. Kenapa harus dijatuhkan hukuman yang pertama? Kedua juga kan proses termasuk lama, setelah viral baru diproses. Ini juga ada apa? Nah, mungkin karena viral yang pertama, yang kedua ya agak sedikit lah 2 tahun gitu kan. Tapi terlepas apapun tadi yang menarik bagi saya, membersihkan masjid. Ya kalau bersihkan masjid itu saya lucu juga gitu. Kenapa nggak membersihkan rumah korban sekalian, atau menyembuhkan korban dengan cara ya ada etikat baik lah, menyantuni atau memberikan datang kemudian membiayai, itu kan mungkin sedikit pertimbangan. Nah, ini nanti apakah itu dia lakukan atau tidak, terlepas mampu atau tidak mampu. Tapi tadi baik, Kang Asep. korban harus dipertimbangkan. Oke, baik. Kembali ke Bu Ana mengenai proses hukumnya sendiri. Ini kan kasus terjadi pada September 2024 ataupun tahun lalu. Nah, saat itu bagaimana proses hukum ini berjalan? Oke. Terima kasih. Proses hukumnya sejak awal memang terkesan lambat ya Mbak. Sebelum keluarga korban ini menghubungi Gubernur Bengkulu melalui TikTok, proses hukumnya itu benar-benar berjalan dengan lambat. Nah, ketika kita sudah mendampingi, kita terjun langsung, baru proses hukumnya itu berjalan dengan cepat. Langsung dilimpahkan ke jaksa, kemudian P21. Kemudian juga setelah kita dampingi, baru ada diversi atau secara adatnya perdamaian terhadap 2 orang pelaku. Jadi awalnya pelakunya ini 5, kemudian habis 5 hilang 1, namanya si H. Kemudian ada 4, itulah tadi ada Z, F, DM, dan BI. Nah, dari 4 pelaku ini hanya 2 yang melakukan perdamaian kepada kita, membantu biaya pengobatan. Sejak awal keluarga tidak pernah ingin ini berlanjut lebih dalam karena mengingat faktor pelaku juga anak-anak dan ingin secara kekeluargaan. Akan tetapi dari pelaku DM dan BI ini memang tidak ada itikat baik sejak awal untuk membantu biaya pengobatan seperti yang Kang Asep katakan tadi. Nah, dalam putusannya yang sedikit menarik juga, untuk pelaku DM itu hanya diberikan restitusinya 300.000 bagi 2 dengan BI. Nah, jadi 300.000 itu adalah biaya pengobatan, biaya visum yang dibebankan kepada DM dan BI. Ini sangat menarik bagi kami. Kenapa cuma 300.000 yang dibebankan oleh hakim? Sedangkan untuk BI tadi hakim memberikan 90 juta, mengabulkan restitusi sebesar 90 juta. Nah, kami pun saat ini sudah menempuh jalur untuk melaporkan hakim ke KAY. Artinya proses yang akan ditempuh oleh tim kuasa hukum korban saat ini seperti apa? Prosesnya yang kami lakukan adalah 1, mengawal bahwa kasus ini dilakukan banding terhadap putusan pertama yang bersih-bersih masjid, karena memang itu di luar prediksi kita dan memang belum pernah terjadi adanya putusan bersih-bersih masjid. Benar tadi Kang Asep bilang, saya pun juga mempertanyakan rujukan hakim untuk mengatakan bersih-bersih masjid itu di mana, sekalipun hakim selalu menekankan seperti sidang hari ini terhitung 5 kali menekankan tentang peran pelaku DM, ya, seolah-olah hakim membela pelaku DM. Kemudian setelah koordinasi tadi, jaksa mungkin minggu depan akan memasukkan berkas bandingnya dan kita dari kuasa hukum akan melakukan laporan terhadap hakim tersebut ke KAY, karena mengingat bahwa proses hukum untuk putusan ini sendiri terkesan lambat dalam peradilannya. Jadi terkesan ditunda-tunda, padahal peraturan dari Undang-Undang Sistem Peradilan Anak kita meminta peradilan anak itu cepat, ya. Kemudian juga kita juga akan tadi melakukan upaya perdata apabila 14 hari dari putusan hakim tidak ada pembayaran restitusi yang dilakukan oleh pihak pelaku, anak pelaku. Oke. Baik, terakhir ke Kang Asep, akan ada proses banding, ini apa yang harus disiapkan, lalu bagaimana potensi putusannya, apakah akan berbeda atau sama? Ya, saya pikir nanti akan banding harus memeriksa. Tapi kebetulan KPT-nya baru meninggal ya Pak, teman baik saya Pak Lili. Ya. Jadi, tapi berharap hakim tinggi Bengkulu nanti kan mempertimbangkan. Jadi jenis hukuman ini saya kira harus dirubah, nggak bisa nggak ada hukuman membersihkan masjid. Kembali ke pasal 10 jenis hukuman penjara itu apa? Tadi kembali ke pasal 35
51 kembali sistem peradilan anak. Terus diubah tuh yang membersihkan masjid. Kedua, betul yang katakan oleh Mbak Ana, memang kalau memang uang restitusinya tidak seimbang, gugat aja perdata ya, dan mudah-mudahan dikabulkan karena jelas ada bukti materialnya, apalagi materialnya juga supaya diminta ya kerugian yang masa depan anak itu, sehingga orang tuanya tidak hanya anak yang bersangkutan, orang tua yang mengharapkan anaknya masa depannya dirugikan akibat putusan yang tidak ada etikat baik dari salah satu tersangka terdakwa. Yang aneh tadi kan saya mendapat pelakuan khusus DM itu siapa sih dia gitu kan. Ya. Jangan itulah. Kalau yang lain udah etikat baik, masa yang dua nggak etikat baik, ya minimal lah bantu-bantulah gitu kan. Tapi sekali hukumannya harus diubah nanti pengadilan tinggi. Saya berharap pengadilan tinggi Bengkulu melihat ini. Saya beritahu juga Pak Bana, tidak hanya ke KY ya, saya pikir langsung ke bawah Mahkamah Agung, kirim aja surat bukti-buktinya. Saya kira mungkin lihat lah hari ini ada cerita di Metro ya, pasti akan sekarang ya keras pimpinan Mahkamah Agung terhadap hakim-hakim yang kemampuan teknisnya di luar ya hukum, pasti akan mendapat sanksi. Laporkanlah hakim-hakim yang begitu, yang suka ngarang-ngarang itu nggak jelas hakim. Baik, Kang Asep dan juga Bu Ana, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini di Prime Time News.